Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Saya Pendeta Yusak Toding, Pendeta Gereja Toraja yang melayani di Jemaat Lobatua, berharap Bapak Ibu dan sahabat-sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kehidupan dengan segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dan sahabat-sahabat jemaat yang mengikuti renungan dan doa ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mengikutinya, memahaminya, dan menaruh dalam hati kami. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5-10. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ajaran Calvin kita mengenal istilah total depravity atau kerusakan total. Itu adalah ajaran, salah satu dari ajaran Calvin. Selain total depravity, ada unconditional election, ada limited teman-teman, ada irresistible grace, dan juga perseverance of sight. Di total depravity ini dosa yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia berpotensi menghasilkan kerusakan, entah itu pada dirinya sendiri, orang lain, bahkan lingkungan. Lalu manusia pada dirinya sendiri akhirnya tidak sanggup untuk mengikuti jalan Tuhan. Manusia sepenuhnya bergantung kepada pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, apa ciri dari orang yang sudah hidup sebagai manusia baru yang telah ditebus dan dikuduskan di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, penampakan yang paling jelas dari manusia baru tampak dalam laku hidup sehari-hari. Hidup sebagai manusia baru itu meninggalkan berbagai perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, saling mendustai, dan kata-kata yang tidak bermakna yang sering kali diucapkan. Singkatnya, hidup sebagai manusia baru mengandalkan bahwa kita siap menjalani hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Di sini penyertaan Roh Kudus menjadi penting karena hidup baru atau hidup sebagai manusia baru itu dijalani dalam ketegangan yang terus-menerus terjadi antara anugerah dan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup sebagai manusia baru adalah panggilan untuk berjalan pada jalan Tuhan.
Kesediaan mengenakan manusia baru adalah kesediaan untuk dituntun oleh Roh Kudus yang akan terus membaharui hidup kita dari hari ke hari. Ini adalah proses yang menuntut kita meninggalkan manusia lama sebagaimana telah disampaikan di awal. Manusia baru menjadi manusia baru menuntut kita melakukan perubahan radikal, meninggalkan perbuatan manusia lama untuk masuk ke dalam manusia baru yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu, matikanlah manusia lama itu dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam tuntunan Roh Kudus yang membaharui hidup dari hari ke hari. Nikmatilah bagaimana hidup sebagai manusia baru yang mematikan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, boleh mengikuti pembacaan firman dan renungan. Dan kini kami menaikkan doa, bersyukur karena Tuhan telah menebus kami. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mematikan manusia lama kami dan masuk dalam kehidupan sebagai manusia baru yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Berkati seluruh sahabat dan jemaat yang selalu mengikuti renungan dan ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha dan rencana. Berkati anak-anak dalam pendidikan, dalam menghadapi ujian akhir, ujian kelas dan daya yang timbul dari pendidikan mereka. Anak-anak yang mengikuti persiapan bimbingan belajar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri juga Tuhan berkati dan cukupkan daya yang timbul pembelajaran tersebut. Yang sakit kami berdoa seperti Ibu Deborah Pandanan. Tuhan tolong dia agar ia yang sudah di ruang perawatan dari hari ke hari menjadi kuat dan disembuhkan oleh Tuhan. Egin, cucu dari Bapak Kalau Rama yang dirawat di rumah sakit Masita, kami tetap berdoa mohon pemulihan dari Tuhan melalui para medis dan dari caramu yang ajaib. Juga anak kekasih Panding, bidangan Toding, juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia sehingga dapat lagi beraktivitas dan juga mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan lindungi seluruh warga jemaat, sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun. Berkati mereka dalam perjuangan hidup mereka, juga dalam pergumulan, serta sempurnakan sukacita mereka. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.